Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Kartia dengan NPM 23510011003. Perkenalkan, nama saya Bulan Mangi Wijaya dengan NPM 23510111025. Perkenalkan, nama saya Isidio Anggraheni dengan NPM 23510111012. Perkenalkan, nama saya Ulia Armina Maulidani dengan NPM 23510111013. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari bentuk-bentuk perusahaan. Pertama, ada perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang atau perusahaan perseorangan memiliki kelebihan. Yang pertama, pemilik memiliki kendali penuh atas perusahaan dan keputusan bisnis dapat diambil dengan cepat. Yang kedua, biaya operasional yang lebih rendah karena tidak ada kebutuhan untuk membayar gaji atau dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, pemilik dapat memilih untuk fokus pada produk atau layanan tertentu yang sesuai dengan minat atau keahliannya. Yang keempat, pemilik dapat memperoleh keuntungan secara langsung dari bisnis tanpa harus membagi dengan pemegang saham lainnya. Yang kelima, pengambilan keputusan lebih cepat dan fleksibel karena tidak terikat oleh struktur organisasi yang kompleks. Selanjutnya, terdapat kekurangan. Yang pertama, pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua hutang dan kewajiban perusahaan sehingga risiko keuangan yang lebih besar. Yang kedua, keterbatasan modal karena hanya bergantung pada modal yang dimiliki oleh pemilik. Yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank atau investor karena kurangnya jaminan keamanan. Yang keempat, keterbatasan dalam pengembangan bisnis karena keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki oleh pemilik. Yang kelima, perusahaan perorangan memiliki risiko kegagalan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis perusahaan lain. Kedua, persekutuan perdata. Dapat dilihat di PPT, kelebihannya yang pertama, biaya pendirian yang lebih rendah dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, tidak memerlukan pendanaan eksternal karena seluruh modal disumbangkan oleh anggota sendiri. Yang ketiga, pajak dihitung atas keuntungan masing-masing sekutu. Setiap sekutu dikenakan pajak penghasilan atau PPh atas keuntungan yang mereka terima. Yang keempat, fleksibilitas dalam mengatur hak dan kewajiban antar sekutu melalui kesepakatan bersama. Yang kelima, keahlian dan sumber daya gabungan dari para sekutu untuk meningkatkan potensi usaha. Kekurangannya, yang pertama, semua mitra memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas hutang dan kewajiban kemitraan. Yang kedua, jangka waktu kemitraan terbatas dan dapat dibubarkan karena kematian, penarikan diri atau ketidakmampuan salah satu mitra. Yang ketiga, potensi konflik tinggi. Perbedaan pendapat dan kepentingan antar sekutu dapat memicu konflik yang mengganggu kelancaran usaha. Yang keempat, tidak ada badan hukum terpisah. Persekutuan perdata tidak memiliki badan hukum terpisah, sehingga para sekutu bertindak atas nama mereka sendiri. Yang kelima, keterbatasan modal karena hanya berasal dari gabungan modal para sekutu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu persekutuan firma. Kelebihannya, 1. Sistem pengelolaan lebih profesional. 2. Firma dapat mengumpulkan modal yang besar dengan menggabungkan modal dari beberapa sekutu. Hal ini memungkinkan firma untuk melakukan usaha yang lebih kompleks. 3. Keuntungan firma dapat dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini dapat memberikan motivasi kepada para sekutu untuk bekerja keras dan meningkatkan keuntungan firma. 4. Firma dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Hal ini karena firma memiliki struktur organisasi yang sederhana dan proses pengambilan keputusan yang cepat. 5. Firma dapat menggabungkan pengalaman dan keahlian beberapa sekutu untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya adalah kekurangan dari persekutuan firma. 1. Tidak ada perpecahan kekayaan pribadi sehingga rentan terjadi anomali, timbul konflik kepentingan dan tanggung jawab. Karena aset pribadi yang dimiliki anggota akan terkena risiko ketika memiliki utang perusahaan. 2. Keterbatasan dalam hal pertumbuhan karena harus mencapai kesepakatan di antara anggota sebelum mengambil langkah besar. 3. Perbedaan pendapat atau tujuan di antara anggota dapat menyebabkan konflik yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 4. Setiap anggota bertanggung jawab penuh atas tindakan perusahaan sehingga keputusan satu anggota dapat mempengaruhi yang lain. 5. Setiap sekutu memiliki hak untuk mengelola firma sehingga kontrol atas firma dapat terpecah. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan kebingungan dalam pengelolaan firma. Persekutuan komanditer. Kelebihan: 1. CV dapat menggabungkan keahlian dan pengalaman dari sekutu komplementer dan sekutu komanditer.
2. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada modal yang disetorkan. Hal ini meminimalisir resiko bagi sekutu komanditer. 3. CV dapat memiliki kredibilitas yang telah tinggi dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Hal ini dapat menarik investor untuk berinvestasi di CV. 4. Kemampuan manajemen badan usaha berbentuk CV umumnya lebih besar. 5. Adanya anggota aktif dan mempunyai tanggung jawab, tidak terbatas ada yang pasif, tinggal menunggu keuntungan. Kekurangan, 1. CV operasional tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu dan tidak dapat dinyatakan pilot. 2. Sekutu komplementer memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh hutang dan kewajiban CV. 3. Proses pendirian CV dapat lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. 4. Meskipun CV dapat mengumpulkan modal yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan, modal CV masih terbatas dibandingkan dengan jenis perusahaan lain. 5. Biaya pendirian CV lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Perseroan terbatas atau PT. Kelebihan dari PT yaitu 1. PT dapat mengumpulkan modal yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk usaha lain seperti CV dan farma. Hal ini karena PT dapat menjual saham kepada publik dan mendapatkan dana dari investor. Yang kedua, PT tidak bubar ketika salah satu pemegang saham meninggal atau keluar dari perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas dan keberlangsungan hidup yang baik bagi perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. Hal ini meminimalisir resiko bagi pemegang saham dan melindungi aset pribadi mereka. Yang keempat, PT memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk usaha lain. 5. PT dapat mengakses pasar modal untuk mendapatkan pendanaan. Kekurangan dari PT yaitu 1. Proses pendirian PT lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. Hal ini karena PT memerlukan akta pendirian yang disahkan oleh notaris dan izin usaha dari pemerintah. Yang kedua, biaya pendirian PT lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk usaha lain. Yang ketiga, PT tunduk pada regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan usaha lainnya. Yang keempat, ketidakjelasan akses pendanaan karena tidak semua PT dapat mengakses pasar modal untuk mendapatkan pendanaan ini. Hal ini tergantung pada kinerja dan prospek perusahaan. Yang kelima, tingginya tanggungan pajak dan proses perpajakan yang rumit.